Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Bu Dwi. Dengan kita belajar sekarang sosiologi. Dengan pembahasan kita sekarang adalah bab yang baru, yaitu bab 4. Yaitu judulnya kita kali ini adalah perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Kita lihat yang kita kaji sekarang ini adalah tentang partikularisme kelompok dan perbedaan sosial di masyarakat. Sebelumnya kita telah pelajari berbagai macam di dalam kelompok-kelompok sosial tadi, di dalam masyarakat tadi terdapat suatu kelompok-kelompok sosial. Ya, di mana di dalam kelompok-kelompok sosial tadi kita lihat ada berbagai bentuk ya daripada kelompok-kelompok sosial yang dulu kita telah pelajari. Ya. Nah, ini diantaranya ada seorang ahli yang mengemukakan daripada pendapatnya, yaitu menurut Furnival, masyarakat majemuk adalah masyarakat yang berkehidupan secara berkelompok, yang berdampingan secara fisik, tetapi terpisah oleh kehidupan sosial dan tergabung dalam sebuah satuan politik. Ada lagi pendapat ahli yang lain, yaitu menurut Usman Peli, masyarakat majemuk dikategorikan menjadi dua hal, yaitu masyarakat dengan pembelahan horizontal dan vertikal. Yaitu kalau kita lihat di sini, bentuk kelompok tadi menunjukkan bahwa struktur sosial masyarakat ditandai dengan adanya dua ciri yang bersifat unik, yaitu yang disebut dengan secara horizontal dan secara vertikal. Kita dapat lihat pembentukan kelompok secara horizontal kita sebut dengan dinamakan dengan diferensiasi sosial. Ya, kemudian secara vertikal kita sebut dengan stratifikasi sosial. Nah, ini kelanjutannya kita akan bahas dan kalian nanti bisa lihat di dalam modul apa saja yang dimaksud dengan diferensiasi sosial dan apa yang dimaksud dengan stratifikasi sosial. Kalau kita lihat singkat ya, diferensiasi sosial itu adalah perbedaan masyarakat secara horizontal yang dapat kita lihat bentuk-bentuknya antara lain adanya perbedaan ras, adanya perbedaan jenis kelamin, adanya perbedaan suku bangsa, dan adanya perbedaan agama. Ini yang ada di dalam masyarakat. Sedangkan stratifikasi sosial itu adalah perbedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarki. Ya, di mana di dalamnya terdapat suatu kelas-kelas sosial yang kelas sosial yang tinggi, kelas menengah, dan kelas yang bawah atau rendah. Nah, ini kalian pelajarilah di modul tentang stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. Apa bentuk-bentuk diferensiasi sosial? Ya, dari pengertian ras sampai dengan agama, atau juga ada lagi yang lain adalah profesi. Ya, kalian pelajari. Kemudian stratifikasi sosial, kalian pelajari juga bagaimana faktor-faktor penyebab timbulnya stratifikasi sosial. Kemudian apa dasar stratifikasi sosial. Kemudian apa sifat-sifat daripada stratifikasi sosial. Nah, ini kalian pelajari ya. Kemudian mungkin ada juga tentang akibat. Akibat daripada adanya stratifikasi sosial atau dampak atau timbul daripada adanya stratifikasi sosial tadi terhadap masyarakat bagaimana. Kalian pelajari di modul, karena waktu kita sudah tidak mungkin lagi untuk membahas panjang lebar ya. Kalau kalian tidak mengerti boleh tanyakan kepada ibu nanti ya lewat Google Class nanti. Lanjut kita. Kemudian dalam keragaman dalam masyarakat tidak hanya menciptakan keunikan tetapi juga menimbulkan suatu sikap partikularisme kelompok. Sikap partikularisme jika tidak disikapi dengan bijak maka dapat menimbulkan suatu konflik. Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran untuk menghargai, menghormati, serta menekankan prinsip daripada kesetaraan antar masyarakat. Ya. Nah, di sini kita lihat subpokok bahasan kita berikutnya adalah kesetaraan. Kesetaraan dapat Ibu persingkat, yaitu kebebasan dari prasangka dan diskriminasi. Nah, ini kalian juga pelajari tentang kesetaraan. Lihat di dalam modul, nanti Ibu berikan modulnya ya. Nah, dipelajarin, karena ini semua adalah bahan kita untuk semesteran nanti, evaluasi semester. Jadi siapkanlah, kalau tidak paham tanya sama Ibu. Kemudian kita lihat, di dalam keberagaman kelompok ini,
ya, dari kita lihat tadi adanya berbagai ragam bentuk-bentuk kelompok sosial tadi ya. Ini kemudian membangun daripada struktur sosial. Jadi kelompok-kelompok sosial tadi yang bentuk-bentuk tadi, maka terbangunlah suatu struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Sekarang kita lihat, menurut Surjono Sukanto, struktur sosial yaitu sebagai sebuah hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan peranan-peranan sosial. Ya. Nah, dapat kita simpulkan yang dimaksud dengan struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu unsur-unsur sosial tadi antara lain kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, dan lapisan-lapisan sosial. Ya, nah ini kita lihat, kamu pelajari tentang apa tadi, yaitu tentang struktur sosial. Kamu pelajari bagaimana ciri daripada struktur sosial. Lihat di dalam modul, apa fungsi daripada struktur sosial. Kemudian apa bentuk daripada struktur sosial. Ya, pelajarilah di dalam modul ya. Kemudian kita lanjut, Peter M. Blow membagi struktur sosial menjadi dua tipe, yaitu struktur sosial yang dikatakan sebagai intersected, yaitu keanggotaan dalam masyarakat bersifat menyilang atau berpotongan. Artinya apa? Artinya keanggotaan masyarakat tadi memiliki suatu perbedaan. Contohnya perbedaan dalam ras, perbedaan dalam suku bangsa, perbedaan jenis kelamin, perbedaan agama. Nah ini, jadi masyarakat ini terdapat suatu perbedaan. Kita lihat yang berikutnya, menurut Blau, masih M. Blau, struktur sosial dikatakan consolidated, yaitu jika terjadi ya di dalam masyarakatnya tadi terjadi suatu tumpang tindih parameter atau tolok ukur ya, dan mengakibatkan penguatan identitas keanggotaan dalam sebuah kelompok sosial sehingga berkembanglah menjadi suatu wadah bagi individu yang memiliki latar belakang yang sama. Misalnya ya, sama-sama satu ras, sama-sama agama yang sama. Nah, contohnya di sini adalah masyarakat Aceh identik dengan agama Islam. Kenapa? Masyarakat Aceh ya tuh seluruh daripada masyarakat tadi kebanyakan mereka adalah beragama Islam. Jadi masyarakat Aceh identik dengan agama Islam. Ini contoh daripada consolidated ya. Nah, kemudian kalau kita lihat berikutnya adalah kamu pelajari di dalam modul juga tentang ya diferensi sosial dan stratifikasi sosial tadi, juga pelajari tentang masyarakat multikultural. Ini kelanjutan, yaitu dengan sub pokok bahasan relasi antar kelompok dan terciptanya keharmonisan sosial dalam kehidupan masyarakat atau publik. Di sini kamu lihat apa sih yang dimaksud dengan harmonisasi atau yang dimaksud dengan harmoni, kemudian apa yang disebut dengan masyarakat multikultural, ya, kemudian apa saja daripada manfaat masyarakat multikultural dan lain sebagainya, kalian pelajari di modul ya. Karena Ibu tidak bisa menjelaskan lebih panjang lebar lagi, mohon maaf Ibu, karena waktu kita sudah tidak mencukupi lagi. Boleh bertanya di Google Class nanti apabila ada yang tidak dipahami ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.